saja atau kita murajaah pelajaran-pelajaran yang telah kita selesaikan di kitab pertama ini, karena kita telah menyelesaikan kitab yang pertama sebenarnya. Hanya saja ada beberapa teman kita, ada beberapa ikhwah yang pergi menimba ilmu di Sopeng, dan ini tidak memungkinkan untuk kita lanjut di pembahasan kitab yang kedua karena terkendala teman-teman yang lain. Jadi malam ini kita murajaah saja, mulai dari pengertian ilmu nahwu sampai pembahasan isim-isim yang dibaca jar, pembahasan at-tawabi, yaitu sampai badal. InsyaAllah ta'ala nanti hari Rabu baru kita masuk di kitab yang kedua, yaitu kitab At-Tuhfatu Al-Wusabiyah fi Tashili Matni Al-Ajurumiyah, karya Al-Syekh Abu Abdillah Ahmad Ibn Thabit Ibn Sa'id Al-Usabi hafidhahullahu ta'ala. Ada semua kitabnya? Masih ada yang belum? Kalau belum ada kitabnya sebelum hari Rabu, berarti hari Ahad kita mulai. Ya? Iya, karena kita tidak akan mulai kalau belum ada kitabnya. Ada akhwat di belakang? Hah? Tidak ada? Hah? Tidak disampaikan di grup? Oh, lambat penyampaiannya kapan? Sore pi. Atau mungkin Nata mau tanya jawab. Ismail, apa itu mustatna? Hah? Pengertiannya? Sebelum najab kiden tutu. Hah? Ulang coba Ismail. Apa yang Nabilan dan tutu? Tadi sudah benar jawabannya. Al-mustatna. Coba diulang sekali lagi dan tutu. Kukira saya sudah benar tadi. Alat-alat yang terletak setelah alat pengecualian. Alat-alat yang terletak setelah alat pengecualian. Jadi ada alat sebelum alat, begitu. Cocok kita jaling. Hah? Itu baru benar. Bukan alat-alat yang terletak setelah alat, tapi isim yang terletak setelah alat pengecualian. Dipahami Ismail? Dan di alat penasab. Untuk Ali fi'il madi mabani di atas berapa keadaan? Fi'il madi. Mau kita lanjut kitab kedua ini? Tahu saya Rasmi. Jadi biar dia.
Hah? Lupa. Apa tasbih? Berapa keadaan mabninya? Iya, asalnya dia mabni dari apa? Kapan dia domba? Nah, coba kitabun. Kenapa tidak bisa? Hah? Oh isi. Berarti katabah sambung dengan waw. Betul. Jalasa sambung dengan waw. Mantap. Maryamu dia sambungkan dengan waw. Kenapa? Betul. Mabni yang ketiga. Fil madi apa? Kapan? Apa itu dhamir rafa mutaharrik? Tatu tinana. Berarti dorobah sambung dengan na. Jalasa sambung dengan tu. Katabah sambung dengan ta. Qalamun sambung dengan ti. Kenapa? Mantap. Abu Akif, fi'il mudhari mabni dari beberapa keadaan? 3 atau 5? 3. Pertama, mabni di atas apa? Masa mabni di atas nun taukid? Mabni di atas fathah. Pertama, kapan dia mabni di atas fathah? Masuk alat penasab. Jadi mabni di atas fathah kalau masuk alat penasab. Iya. Iya. Berarti yaktubu masukkan lan. Berarti bacanya lan yaktubah. Itu alasannya ya, mabni di atas fathah karena ada alat penasab. Mabni di atas fathah kalau apa? Bersama dengan nun taukid. Berarti yaktubu sambungkan dengan nun taukid, bacanya yajlisu nun taukid, yaftahu nun taukid, yaksilu nun taukid. Kenapa yaksilun? Nah, kita bilang tadi mabni di atas fathah, berarti huruf terakhirnya langsung jadi fathah. Yaksilu, yaksilanna, huruf terakhirnya langsung berubah jadi fathah. Yashrabu nun taukid. Mantap. Zainabu nun taukid. Kenapa? Muannas. Isim atau fi'il itu? Isim. Tidak bisa patah-patah. Pasaleh. Kalau fi'il amr pasaleh mabni di atas berapa keadaan? 3 keadaan. Pertama, kedua, ilat, yang ketiga mabni di atas penghilangan huruf nun. Faizha, isim mufrad dirofa dengan ismul ladzi la yansarif, dijar dengan bisa kasrah atau tidak? Kapan? Iya, berarti ra'aitu fi masaji. Ada kata masajidu, ra'aitu fi masaji. Kalau ini kata masajid, kita masukkan alif lam, ra'aitu fil masajidi. Jamak muannas salim dinasab dengan jamak muannas salim dinasab dengan jamak muannas salim. Apa akhirnya jamak muannas salim? Huruf apa terakhirnya?
Hmm? Huruf nun atau huruf ta? Jamak muannas salim. Huruf ta berarti nasabnya dengan apa? Apa tanda nasabnya? Hah? Alif dan ta. Tidak, apa tanda nasabnya? Kalau tanda rafa'nya dengan dhammah, kalau nasab fathah. Kemarin saya sudah bilang jamak muannas salim tidak pernah dia di fathah huruf ta-nya. Tidak pernah kita dengar muslimatan, ya, innal muslimina wal muslimata, tidak ada. Tapi innal muslimina wal muslimati, dia di situ dinasab. Apa tanda nasabnya? Kasrah. Af'alul khamsah dijazm dengan apa? Hah? Iya, af'alul khamsah, bukan asmaul khamsah, af'alul. Penghilangan huruf nun. Jamak mudzakkar salim dirafa dengan apa? Mantap. Ibnu, apa yang dirafa dengan dhamma Ibnu? Isim mufrad, apa lagi? Jamak taksir. Terus masih ada tidak? Jamak muannas salim, ada lagi? Ismul ladzi la yansarif, ada lagi? Kalau fi'il ada tidak? Iya, masuk juga. Isim maksur, isim mangkus. Kalau untuk fi'il ada tidak yang dirafa dengan dhammah? Sahih akhir. Kalau mu'tal akhir masa dhammah juga? Dhammah muqaddarah. Dan jalling. Apa pengertiannya ilmu nahwu dan jalling? Jangan sampai belajar ke ilmu nahwu tidak tahu apa artinya. Ya, sebagaimana orang yang sering taklim, dia ikut pelajaran taklim akidah. Ditanya apa itu ilmu akidah, tidak tahu apa jawabannya. Jadi, udah apa-apa ya dibaca. Tidak apa-apa. Yang diambil dari ucapannya orang Arab yang dengannya akan diketahui, ya, berarti ilmu nahwu itu fokusnya dia mempelajari apa? Mempelajari huruf terakhirnya, mempelajari keadaan terakhirnya, keadaan huruf terakhirnya. Ya, itu ilmu nahwu. Jadi mudah sebenarnya, tapi meluas dia cakupan ilmunya. Jadi alhamdulillah, kenapa di dhammah huruf balnya? Nah, itu ilmu nahwu. Di situ akan kita tahu. Kemarin kita sudah tahu bismi, kenapa di kasrah huruf mimnya? Kenapa tidak di fathah saja? Bismillahi, bismillahi. Kenapa kira-kira ada jalan itu? Kenapa dibaca bismi di kasrah huruf terakhirnya? Sudah mikir belajar kemarin. Ditulis lagi. Bismi. Saya punya tulisan ini. Nah, ini dia jalin. Bismi. Ini huruf terakhirnya huruf mim. Kenapa dia di kasrah? Mana huruf jarnya? Nah, jangan sampai dalam bisik-bisik salah kipasbi. Dengar ki kata hati, jangan ki dengar kipasbi. Nah, mana huruf jar? Sudah dihafal nih huruf jar kan? Belum pedih? Tidak apa-apa. Berarti itu dan itu, kenapa bisa dia di kasrah? Ada huruf jarnya bi, makanya mengharuskan dia dibaca apa? Dibaca kasrah, bismi. Seandainya hilang huruf bi di awal, berarti bacanya ismu Allahi. Irwan, setelahnya Allahi. Kenapa dia di kasrah di situ? Jadi ilmu nahwu itu hanya mempelajari apa?
semua huruf terakhirnya saja. Jadi ini dengan ini. Itu ilmu nahwu. Kalau ilmu sharaf semua bangunannya mulai dari awal hingga akhir. Nah, sekarang Pak Allahi, kenapa dikasar itu? Kenapa tidak kita baca saja bismillah, bismillahu? Kenapa harus bismillahi? Jangan sampai jawaban karena memang begitu dalam Al-Quran. Ya, bukan itu. Sudah menjawab ini kemarin dah? Sudah mi. Mudhafun ilaihi, mantap. Jadi mudhafun ilaihi itu hukumnya dia harus dibaca jar, dan tanda jarnya di situ apa tanda jarnya? Kenapa di kasrah? Kenapa tanda jarnya dengan kasrah? Isim mufrad. Bayat setelahnya Ar-Rahmani, kenapa jadi kasrah itu? Oh, tidak bisa itu ya kalau sebagai mudhafun ilaihi. Dia hanya satu. Tahu sebagai naat. Susunannya kaidahnya kemarin? Bukan nakira-nakira itu. Martabak bukan. Ma'rifah. Jadi kata pertama ma'rifah Allah, kata kedua Ar-Rahmani juga ma'rifah. Berarti yang kedua itu namanya naat. Berarti kalau ditanya mana man'utnya, mana yang disifati? Allah. Makanya kenapa Ar-Rahmani dibaca kasrah? Karena Allah dibaca apa? Kasrah. Seandainya Allah di situ dibaca dhammah, berarti Ar-Rahmannya dibaca dhammah. Kalau Allahnya di situ di fathah Allah, maka Ar-Rahmannya dibaca fathah. Jadi naat itu dia masuk dalam at-tawabi, pengikut. Kalau Ar-Rahimi dan Pandi, jadi naat itu boleh lebih dari satu atau tidak? Boleh lebih. Kalau Ar-Rahimi menjeling. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim sama tidak? Sifat atau tidak? Berarti dia juga naat. Dia juga naat. Naat keberapa? Naat yang kedua dari Allah. Itu nahwnya ikal, apital kalam. Ma makna lafzu? Suara yang mencakup atas sebagian huruf hijaiyah. Dan jeling, apa itu huruf hijaiyah? Huruf A sampai Z. Iya huruf hijaiyah. Alif, ba, sampainya A sampai ya. Itu makna lafaz ya. Dia adalah as-sautu al-mustamil ala ba'dil hurufi al-hijaiyah. Dia adalah suara. Jadi yang namanya al-kalam itu lafaz itu harus ada suara. Jadi dia harus bersuara. Kemudian suaranya di situ tercakup sebagian huruf hijaiyah. Hasan, alat penjazm. Yang menjazm satu fi'il. Lam, lamma, alam, apa lagi sisa dua? Li dengan ada tidak di situ alat penjazm? Mana alat penjazm di situ? Ada alam. Apa tugasnya ini? Menjazm berapa fi'il? Dua. Satu saja. Fi'il apa yang dijazm?
Tentunya fi'il mudhari. Jadi kalau ada alam setelahnya itu pasti fi'il apa? Fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari'nya itu dia di rafa, di nasab atau di jazm? Di nasab. Dibilang tanda jazm. Masa tanda jazm beramal di nasab? Berarti di jazm. Sekarang mana yang di jazm situ? Mana fi'il mudhari'nya? Apa tanda jazmnya situ? Hadfu alif. Kenapa ditahu alif yang hilang? Mana alif bengkok di situ? Tidak ada. Iya, maksudnya kenapa ditahu di situ ada alif bengkok di situ? Bukan itu. Alam tara, sebelum hilang alif, huruf sebelum terakhirnya apa? Fathah. Mana situ? Ini fathah ini menunjukkan pasti dia alif yang hilang, dan yang menghilangkan alif ini itu alam hilang ini karena ada alam. Seandainya tidak ada alam di situ, bacanya apa? Taro, ada huruf alifnya. Masuk alam, hilang alif di belakang. Paham ya? Tinggal nanti di kitab kedua apa maknanya alam. Ya, dia itu seakan-akan pertanyaan, tapi pertanyaan mengingkari. Paham ya? Banyak lagi contohnya lah. Lam yalid wa lam yulad. Kenapa disukun di situ? Ada lam. Lam itu siapa? Berarti temannya siapa? Temannya alam. Berarti yang membuat yalid itu disukun huruf dalnya siapa? Ada lam. Di surah Al-Insyirah, alam nasyrah laka sadarak. Berarti ada alam. Tapi pertanyaannya kenapa disukun setelah alam? Nasyrah. Siapa yang membuat dia disukun? Ada alam. Seandainya alamnya di situ dihilangkan, bacanya apa? Nasyrahu. Jadi alam nasyrah laka sadarak. Pak Syahrul, langsung tutup buku. Mantap. Iya, dites pasti. Masa tidak? Iya. Apa itu fa'il? Salah. Fi'il itu. Fa'il adalah kata yang menunjukkan kulupai. Hampir nih. Bukan fi'il, fa'il. Apa Ali? Belum kita menjawab ini? Isim yang dibaca rafa, yang terletak setelah fi'il maklum. Diulangi pada Pak Syarul. Berarti dia sebagai apa? Kalau fa'il itu secara bahasanya apa artinya? Pelaku. Contohnya pada Pak Syarul satu. Mana? Datangkan fi'il maklum. Cepat nih. Daraba Zaidun, kataba Zaidun, jalasa Zaidun. Intinya fi'il maklum saja. Iya, Zaidun pelakunya. Kecuali kalau kita ubah ke majhul, duriba Zaidun, berarti Zaidun bukan fa'il. Iya, dalam Al-Quran apa? Surah Al-Baqarah, khatamallahu ala, khatama Allahu. Kenapa di domba itu? Sebagai apa kira-kira? Iya, pelaku. Berarti yang namanya pelaku ini ada fi'il sebelumnya. Mana fi'ilnya? Khotama saja. Dia lebih semua khatamallahu. Ada Ahmad di belakang. Dia muncul ternyata. Siapa di belakang?
Ahmad sama Fia. Rahmah temannya Inna. Bukan Inna temannya Inna. Mutmainnah bukan. Inna. Sebagai apa ini Inna tugasnya? Menasab mubtada dan merofa khobar. Ya, teman-temannya Inna disebutkan. Terus apa lagi? Contohnya dalam Al-Quran apa? Inna syirka la zulmun. Kita tulis lagi kembali. La zulmun inna syirka. Asyirka di sini kenapa di fathah? Sebagai apa dia? Sebagai isimnya inna. Berarti yang membuat dia fathah siapa? Inna. Seandainya hilang inna, bacanya apa? Asyirku. Masuk inna syirka. Kalau la zulmun, kenapa dhamma ini? Khobarnya apa? Khobarnya inna. Karena tugasnya inna apa? Merofa mubtada dan menasab mubtada dan merofa khobar. Inna syirka la zulmun. Hilangkan inna, bacanya apa? Asyirku la zulmun. Kalau azimun sebagai apa? Dhamma. Sudah kemarin berlalu pelajarannya. Apa? Betul, itu naat. Susunannya apa? Ini zulmun, nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Azimun berarti naat. Ya apa salah? Ya. Jamak mudzakkar salim. Oh iya, karena jam'u ini sebenarnya di kitab kedua ya. Jam'u al-mudzakkari as-salimu. Saya tak paham ini. Al-mudzakkar nakirah atau ma'rifah? As-salimu nakirah atau ma'rifah? Ini naat. Naat ini. Tapi kenapa dhammah? Ini kenapa kasrah? Jawabannya dia naat tapi bukan naatnya ini. Bukan. Tapi naatnya mudhaf. Paham ini? Kenapa naatnya mudhaf? Karena jam'u kesambung al-mudzakkar. Al-mudzakkar juga jadi ma'rifah. Dan yang paling cocok itu jam'u al-mudzakkar kan jamak untuk laki-laki selamat. Jadi selamat ini dia mau disandarkan kemana sifatnya ini? Ke laki-laki atau ke jamak? Ke jamak. Sama jam'u al-mu'annatsi as-salimu. Fia. Apa itu khobar? Ada Ummu Fatimah di belakang? Sengaja di? Apa Fia? Khobar? Isim marfu yang disandarkan kepada kepada mubtada. Berarti contohnya satu apa? Zaidun qa'imun. Persis contohnya di buku. Iya, Zaidun qa'imun.
Ndak nyontek. Wallahu a'lam. Tidak kedengaran suara bukunya di belakang. Siapa yang belum ditanya ini? Ismail, Ma'rifah, isi Ma'rifah Ismail. Masa tidak bisa jawab ini? Ismail, isi Ma'rifah apa saja? Saya kasih satu. Domir, ya sudah. Apa? Nama. Kemudian isim isyarah, isim mausul, al-muhalla bi al-mudaf, tasbih, ciri-ciri muannas. Kalau muannas hakiki apa itu tasbih? Muannas kan ada dua, ada muannas hakiki dan ada muannas majazi. Kalau hakiki perempuan apa? Perempuan tulen. Adakah perempuan setengah? Tidak ada. Yang ada kelaminnya, yang ada kelaminnya. Kalau muannas majazi, apa yang tidak memiliki kemaluan, berarti ada ketentuannya dia. Di antaranya apa? Ibnu, apa ibnu? Adanya tamar buto. Berarti saburatun dihukumi sebagai apa? Kenapa dihukumi sebagai muannas dan bukan perempuan itu? Ada tamar buto, dihukumi sebagai muannas. Kemudian yang kedua ibnu, sifat aslinya perempuan. Apa diantaranya? Bukan marah-marah toh, hamil. Marah-marah beda. Bukan itu ya, bukan. Sifat aslinya perempuan bukan marah, tapi hamil, apalagi haid. Itu maksudnya. Kemudian apa lagi no? Baru dua. Yang ada apanya? Yang ada samanya. Anggota badan double. Berarti misalnya apa? Tangan, yadun. Berarti dihukumi sebagai muannats. Makanya di surah Al-Lahab tabbah digunakan ta di belakangnya, tabbat yadah. Ya. Kemudian apa lagi tuh? Wazan apa? Fa'la'u, fu'la dengan fa'la. Wah, kenapa nih? Terakhir. Di antaranya simaya apa? Di antaranya satu saja. Yang diukur Syamsun. Mantap. Iya, bisa dipindah kitab kedua ini. Semuanya, semua. Karena di kitab kedua itu ya, mana yang ada kitabnya? Sudah dibuka itu? Atau belum pi? Sudah. Bagaimana di dalamnya? Banyak itu keajaiban. Iya Pak Isa. Bendul ki? Iya, karena sudah dipotong rambutnya itu. Ayat? Wa qalat ayat berapa itu? Wa qalat nisfahu niswatun. Di ayat berapa ini? Sudah saya dapat ya.
Surah Yusuf. Wa qalat niswatun fil Madinah. Itu tidak pakai ta belakangnya. Iya, karena dia muannas majazi. Itu kemarin sudah saya jelaskan tidak? Sudah ya? Dia kalau namanya muannas majazi itu boleh pakai ta, boleh tidak. Ya, kalau muannas hakiki wajib pakai. Makanya tabbat yadah bisa dihilangkan tabba yadah. Ya, kalau dia muannas majazi boleh pakai ta, boleh tidak. Tapi kalau muannas hakiki wajib. Kalau niswatun di situ bukan nama perempuan itu ya, bukan niswah, bukan nama orang itu. Perempuan di situ, perempuan umum. Ya, dia tandanya di situ karena adanya ta marbuta. Ya, maka dia dihukumi sebagai muannas, tapi kolanya di situ bisa dihilangkan tanya. Ada kitabnya, nanti kita bahas itu. Dan pembahasan di kitab itu pembahasan yang paling susah, di pembahasan yang paling di belakang sekali, pembahasan angka.